Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Wiwin Fauzia, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 4, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Insyaallah, di pertemuan kita kali ini masih dalam mata kuliah Ilmul Ma'ani. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan al-musnad ilaih, ahwaluhu wal agradil bilaghiyah min ahwalih. Nah, jadi membahas terkait dengan musnad ilaih serta bagaimana bentuknya, tujuan atau rahasia kebalaghahan dari bentuk tersebut. Langsung saja, yang pertama anwa'ul musnad ilaih. Nah, jadi musnad ilaih ini terbagi menjadi beberapa macam ya. Di sini ada 6 macam. Yang pertama bisa menjadi mubtada. Sebagai contoh saya kasih Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, yang menjadi mubtada'nya adalah lafaz Allah. Nah, di sini artinya itu Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Yang kedua adalah fa'il. Fa'il itu si pelaku. Sebagai contoh, khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, boleh diingat juga kalau misalkan fa'il pasti terletak setelah fi'il. Jadi kita lihat aja kalau misalkan ada fi'il setelahnya berarti fa'il, pokoknya yang berisi pelaku. Nah, di sini artinya khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup hati mereka. Nah, berarti pelakunya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang terletak setelah fi'il madi lafaz khatama. Yang ketiga ada naibul fa'il. Nah, jangan sampai keliru. Perbedaan antara fa'il dengan naibul fa'il adalah ketika jika fa'il itu terletak setelah fi'il mabni maklum, sedangkan naibul fa'il terletak setelah fi'il mabni majhul. Sebagai contoh, kutiba alaikumussyam. Kutiba alaikumussyam. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, ini fi'ilnya mana? Bisa ditebak? Iya, betul. Fi'ilnya lafaz kutiba, merupakan mabni majhul dari kataba. Nah, naibul fa'ilnya atau musnad ilaihnya alaikumussyam. Lanjut, yang keempat ada isim inna wa akhwatuha. Nah, isim inna ini berarti lafaz yang terletak setelah inna ya. Itu menjadi isim. Innal munafiqina lakadzibun. Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar seorang pendusta. Nah, berarti mana isim innanya? Iya, benar sekali, al-munafiqin, yaitu lafaz yang terletak setelah inna berarti isim inna. Nah, itu musnad ilaih. Yang kelima, ada al-maf'ul awal min dhanna wa ahwatuha. Kenapa disebut maf'ul awal? Karena di jumlah dhanna wa akhwatuha itu ada 2 maf'ul. Nah, yang menjadi musnad ilaih berarti maf'ul yang pertama. Contoh, dhannal ustadu Muhammadan ghaiban. Yang artinya Ustadz telah mengira bahwa Muhammad absen atau tidak hadir. Nah, yang menjadi maf'ul pertamanya mana? Yaitu lafaz Muhammadan. Nah, bisa dilihat ada dhanna, ada al-ustad, lalu ada Muhammadan sebagai maf'ul pertama, ghaiban sebagai maf'ul kedua. Selanjutnya, yang terakhir ada al-maf'ul al-awwal min ara wa akhwatuha. Sebagai contoh, ra'aitu anna tullaba mujtahidina fi dirasatihim. Yang artinya saya melihat sesungguhnya murid-murid itu rajin dalam pelajaran mereka.
Selanjutnya ahwalul musnad ilaih. Nah, musnad ilaih itu bisa menjadi beberapa tingkah ya. Ada yang pertama ada adzikru, bisa disebutkan musnad ilaihnya. Yang kedua ada al-hadfu, pelepasan musnad ilaih atau musnad ilaihnya dibuang. Yang ketiga ada at-ta'rif, memakrifatkan musnad ilaih. Yang keempat ada at-tankir, yang artinya menakirahkan musnad ilaih. Yang kelima at-taqdim, mendahulukan musnad ilaih. Dan yang terakhir at-ta'khir, mengakhirkan musnad ilaih. Namun yang akan dibahas di sini karena ini adalah pembahasan musnad ilaih bagian pertama, karena pembahasannya sangat banyak, jadi dibagi menjadi dua. Kita di sini hanya akan membahas tentang anwa'ul musnad, ahwalul musnad, anwa'ul musnad ilaih, ahwalul musnad ilaih, lalu adzikru dan al-hadfu. Sisanya insyaallah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Langsung saja adzikru, zikrul musnad ilaih. Nah, adzikru ini secara leksikal berarti menyebut, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, adzikru adalah menyebut musnad ilaih. Nah, adzikru ini merupakan kebalikan dari al-hadzfu, ya kan? Kalau menyebutkan berarti kebalikan dari membuang. Sebagai contoh, al-ustad ja'a, jawaban liman sa'ala man ja'a. Nah, jadi misalkan ketika kita menjawab al-ustad ja'a, jawaban liman sa'ala man ja'a, ustad telah datang. Nah, kata-kata itu merupakan jawaban dari yang bertanya, siapa yang datang? Itu loh. Nah, di sini ada beberapa poin. Jadi penyebutan musnad ilaih itu bisa disebabkan oleh beberapa alasan ya. Di sini ada 5. Yang pertama, ziyadatut taqril wal idah lisami', yaitu penyebutan musnad ilaih pada suatu kalimat, salah satunya bertujuan untuk menjelaskan subjek pada suatu nisbah. Nah, jika musnad ilaih itu tidak disebutkan, maka tidak akan muncul kesan kekhususannya. Contoh, Muhammadun muhadirun. Nah, Muhammadun muhadirun itu disebutkan musnad ilaihnya. Musnad ilaihnya ini bentuk apa? Bentuk mubtada Muhammad sebagai jawaban dari manil muhadir, siapa yang ceramah? Lalu kita jawab Muhammadun muhadirun. Jadi masih menyebutkan musnad ilaihnya. Yang kedua, du'fu fahmis sami', lemahnya pemahaman pendengar. Contoh, Ahmad za'imun salihun, Ahmad pemimpin yang salih. Yang ketiga ada ar-raddu 'alal mukhatab, penolakan pada mukhatab. Sebagai contoh, Allahu wahid, Allah itu Maha Esa, Maha Satu. Nah, ini sebagai ungkapan tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap seseorang yang mengatakan, jadi radda 'ala man qala Allahu salisun salasah, Allah itu ada 3, padahal kan Allah itu cuma 1. Nah, makanya Allahu wahid. Yang keempat ada at-taladzud, senang menyebutnya. Nah, diketahui bahwa kalau misalkan mutakallim menyukai sesuatu, maka ia akan sering menyebutnya. Kalian pernah dengar suatu pepatah yang mengatakan bahwa man ahabba syai'an katsura dzikruh. Barang siapa menyukai sesuatu, maka ia akan sering menyebutnya. Nah, berlaku juga di sini sebagai contoh, hal yuhibbaki habibaki? Apakah kekasihmu mencintaimu? Yuhibbuni habibi, kekasihku mencintaiku. Ya kan itu dibahasnya saking apanya tuh, saking senang. Yang kelima ada al-ihanah, untuk menghina. Nah, jadi disebutkan musnad ilaihnya itu untuk menghina. Sebagai contoh, ja'as sariq, pencuri itu telah datang. Nah, kenapa jawaban ini untuk orang yang menanyakan hal hadaras sariq, apakah pencuri itu telah datang? Jadi dijawab ja'as sariq. Pembahasan terakhir di sini ada hadzful musnad ilaih, pembuangan musnad ilaih atau pelepasan musnad ilaih. Nah, apa itu hadzful musnad ilaih? Nah, al-hadzfu secara leksikal bermakna membuang, sedangkan maksudnya dalam terminologi ilmu balaghah adalah membuang atau melepaskan musnad ilaih.
Nah, al-hadfu ini memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama muayyan ma'lum. Jadi sesuatu yang sudah pasti kita ketahui. Sebagai contoh, alimul ghaibi wasyahadah. Nah, ini sudah barang tentu yang alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui sesuatu yang gaib dan sesuatu yang terlihat. Itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah itu sebagai musnad ilaihnya, tapi tidak disebutkan karena muayyan ma'lum. Yang kedua ada dhaiqil maqam an italil kalam. Untuk meringkas atau karena sempitnya konteks. Sebagai contoh, qala li kaifa anta? Qultu alil. Nah, seseorang mengatakan kepada saya, kaifa anta, bagaimana keadaanmu? Qultu alil, luar biasa. Nah, itu sebagai ungkapan sebenarnya musnad ilahnya itu dibuang untuk meringkas, tujuannya untuk meringkas bagaimana keadaanmu, luar biasa atau baik-baik saja. Nah, itu musnad ilah yang terbuangnya adalah saya baik-baik saja misalkan. Yang ketiga ada, ini dalam sebuah syair ada yang mengatakan sihrun daimun wa huznun tawil. Nah, pada dasarnya ini itu ada kata yang terbuang yaitu hali, yaitu itu musnad ilahnya dibuang. Seperti itu. Alhamdulillah pembahasan kita di dalam pembahasan terkait dengan musnad ilaih, penyebutan serta pembuangannya telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat terima manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.